Selamat pagi anak-anak. Puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan cara jarak jauh. Meskipun kita belajar dengan cara jarak jauh, kita harus tetap semangat dan fokus mengikutinya agar mendapatkan hasil yang membanggakan. Materi sebelumnya kita membahas mengenai tata nama senyawa kimia. Oleh karena itu, materi hari ini kita membahas mengenai hukum-hukum dasar kimia, yang tujuannya adalah mengetahui konsep dari hukum dasar kimia. Suasana dalam kelas. Anak-anak, hari ini saya ingin memberi tugas kimia, tetapi harus membuat kelompok. Tugas apa, Bu? Mempresentasikan tentang hukum-hukum dasar kimia. Satu kelompok berapa anggota, Bu? Dalam satu kelompok ada 4 orang. Sekarang kalian boleh menentukan kelompoknya. Saat pulang sekolah, "Hei Pak Ija, bagaimana kelas kimia hari ini?" "Hehehe, semoga menyenangkan ya." Sayangnya tidak sama sekali. Kita punya tugas yang sangat banyak." Dari Bu Yayu. "Ahaha, memang tugas apa?" "Tugas tentang hukum-hukum kimia." Dan untungnya kita berkelompok. Aku juga mengajak Nio dan Fajar untuk masuk ke dalam kelompok kita. Sekarang, kemana kita akan kerja kelompok? Kita ke rumah Nio saja. Di sisi lain, terus, tembak terus. Ya, itu musuhnya. Ya, mati deh. Ya udah, kita panggil saja. "Neo." Panggil lebih keras lagi. "Neo, Neo." Duh, kemana sih ini anak? "Neo, seseorang mencarimu." Duh, kemana nih anak? "Neo, temanmu mencari tuh." "Memangnya siapa sih ya?" "Ya, mana ayah tahu." "Ya, ada apa Pak Ija?" "Sekarang waktunya kerja kelompok kimia, Neo. Ya, kamu sama Erwin masuk dulu." "Kamu sama Erwin tunggu sini dulu. Aku mau telepon Pajar dulu." "Ya." "Halo Pajar, cepat kemari kau. Kawan-kawan sudah datang untuk kerja kelompok." Sayangnya, apa yang dilakukan? "Erwin, aku ke kamar mandi dulu ya." Kenapa kamar mandinya berwarna pink? Faiza kemana? Lagi kamar mandi tuh. Tadi aku telepon Pajar, katanya dia tidak bisa datang dan akhirnya dia rela presentasi besok. Oh, kamu dari kamar mandi? Sudah makan? Gak usah repot-repot nyediakan sesuatu. Jadi langsung saja ke kerja kelompoknya. 3 jam setelah mengerjakan kimia, akhirnya selesai juga. Nih tugas kimianya. Iya, jadi lega. Besok Fajar tinggal presentasi. Ya, kita tinggal bubuk gantengnya aja. Ya udah, aku pulang dulu ya sama Erwin. Persiapkan untuk besok. Nio, kami pulang dulu. Keesokan harinya, Bu Yayu, saya mau mengatakan kalau hari ini kelas saya ada presentasi kimia, Bu. Oh iya, kamu 10-4 ya? Sampai lupa saya, nak. Ya, Bu, 15 menit dari sekarang. Ibu pergi ke ruang presentasi saja. Langsung, Bu. Teman-teman, sekarang waktunya presentasi. Rian,
Kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu? Nggak tahu, Jar. Ya udah, kelompokku dulu aja. Saatnya presentasi. Saya Fajar, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hukum Lavoisier. Ya, silakan. Oh ya, Nak. Kamu tidak boleh noleh ke belakang ya. Dan waktu kamu presentasi dimulai dari sekarang. Hukum kekalahan massa atau hukum Lavoisier dikemukakan oleh Anthony Laurent Lavoisier pada 1743 sampai 1794 yang berbunyi, dalam suatu reaksi, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dengan kata lain, massa tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya, selama reaksi terjadi, tidak ada atom-atom bereaksi dan hasil reaksi yang hilang. Bisa kamu jelaskan tentang sejarah hukum Lavoisier? Baik, percobaan yang dilakukan oleh Lavoisier yaitu Lavoisier mereaksikan cairan merkuri dengan gas oksigen dalam suatu wadah di ruangan tertutup, sehingga menghasilkan merkuri oksida yang berwarna merah. Apabila merkuri oksida dipanaskan, kembali senyawa tersebut akan terurai, menghasilkan sejumlah cairan merkuri dan gas oksigen dengan jumlah yang sama seperti semula. Dengan bukti dari percobaan ini, Lavoisier merumuskan suatu hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dan pernyataan yang umum digunakan untuk menyatakan hukum kekekalan massa adalah massa dapat berubah bentuk, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wah, bagus sekali Fajar. Ya udah, kalau begitu, ayo kita kembali ke kelas. Untuk hari ini presentasi kelompok kimia sudah selesai. Sekarang, Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Berikan 3 contoh soal tentang hukum Lavoisier. Anak yang dapat menjawab mendapatkan nilai plus dari saya. Jika kalian tidak ada yang menjawab, Ibu akan memberikan tugas tambahan untuk kalian semua. Nomor 1. 20 gram magnesium bereaksi dengan 5 gram oksigen membentuk magnesium oksida. Menurut hukum kekalahan massa, maka massa magnesium oksida yang dihasilkan adalah... Silakan maju ke depan dan jawab. Saya, Bu. Ya, silakan maju. Massa magnesium ditambah massa oksigen sama dengan massa magnesium oksida. 20 gram ditambah 5 gram sama dengan massa magnesium oksida. Jadi, massa magnesium oksida yang dihasilkan adalah 25 gram. Ya, benar sekali. Silakan duduk. Ada 5 teori berkaitan tentang hukum-hukum dasar kimia. Salah satunya adalah teori Lavoisier. Di awal video sudah sedikit dijabarkan berkaitan tentang teori Lavoisier. Oleh karena itu, sekarang saya mencoba untuk melengkapi teori Lavoisier. Hukum-hukum dasar kimia. Perhatikan gambar berikut. Tahukah Anda satuan dari gambar-gambar tersebut? Hukum kekekalan massa atau lebih dikenal dengan hukum Lavoisier. Ia menyatakan bahwa pada reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa zat. Atau dengan kata lain, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jika kita menggunakan timbangan dengan analitik, maka sebelum direaksikan dengan sesudah direaksikan, totalnya sama. Agar lebih jelasnya lagi, kita akan melihat
Contoh soal. Sebanyak 23 gram logam natrium direaksikan dengan gas klorin menghasilkan 58,5 gram natrium klorida. Berapa massa gas klorin yang bereaksi? Maka, cara penyelesaiannya adalah terlebih dahulu kita buat persamaannya. Natrium solid tambah klorin gas menghasilkan natrium klorida solid. Diketahui natrium solid 28 gram, natrium klorida 58,5 gram. Yang ditanya adalah massa klorin. Berdasarkan hukum kekekalan massa, maka massa natrium tambah massa klorin sama dengan massa natrium klorida. Sehingga didapat 23 gram tambah X sama dengan 58,5 gram. X sama dengan 58,5 gram dikurangi 23 gram. Sehingga X sama dengan 35,5 gram. Jadi, massa yang bereaksi adalah 35,5 gram. Sampai di sini, apakah sudah cukup mengerti berkaitan tentang teori Lavoisier? Jika kurang mengerti, kita akan membahasnya di channel pembahasan diskusi. Terima kasih. Dari materi yang tadi dijabarkan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hukum dasar kimia adalah acuan yang digunakan dalam perhitungan kimia. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai massa molekul relatif. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.